Kepala wanita sengaja merobek rok bajunya. Lalu dia berjalan menuju seorang wanita yang sedang menjahit di pinggir jalan, meminta wanita itu untuk memperbaiki roknya. Ingin menguji kemampuan menjahit wanita tersebut. Namun wanita itu sama sekali tidak panik. Dia hanya memegang gunting, menebasnya dengan cepat. Dengan suara, "Kakak," gunting memotong. Tak lama kemudian pakaian baru yang menakjubkan didesain kembali oleh wanita itu. Ketika kepala wanita itu mengenakan pakaian tersebut, dia terlihat sangat cantik. Seketika dia berpikir, ini adalah desainer pakaian yang selama bertahun-tahun dia cari. Kemudian kepala wanita itu menawarkan gaji tinggi, mengundang wanita itu untuk bekerja di pabrik pakaian miliknya, dan menunjuknya sebagai kepala desainer. Asisten kemudian memberitahu bahwa kepala desainer akan menerima gaji tahunan 1 juta, lalu bertanya tentang niat wanita itu. Wanita itu belum pernah melihat uang sebanyak itu. Setelah berpikir, dia menolak tawaran kepala wanita tersebut dengan sopan, tanpa disadari. Toko jahit di pinggir jalan itu ternyata miliknya sendiri, karena anaknya tidak pernah membiarkannya bekerja, menganggap dia hanya layak untuk mengurus rumah tangga. Melihat situasi itu, kepala wanita merasa sangat sayang. Wanita itu sangat berbakat, tapi terkekang oleh suaminya di rumah. Kemudian dia memberikan kartu namanya kepada wanita tersebut, dan menyuruhnya untuk mempertimbangkan baik-baik. Wanita itu sangat senang dan langsung pulang, bercerita pada anaknya bahwa dia telah dilirik oleh seorang kepala wanita, dan diundang untuk bekerja sebagai kepala desainer di perusahaan, dengan gaji tahunan mencapai 5 juta. Mereka sekeluarga akan hidup lebih baik. Namun anaknya tidak percaya pada cerita itu. Dia mengancam bahwa kepala wanita itu pasti penipu, dan menyuruh ibunya berpikir lebih rasional. Karena bagaimana mungkin seseorang memberi uang sebanyak itu secara cuma-cuma? Melihat anaknya tidak percaya padanya, wanita itu memutuskan untuk pergi sendiri ke perusahaan kepala wanita itu. Namun anak laki-laki yang sangat menganut paham maskulinitas langsung mencegahnya pergi. Bahkan lebih parah lagi, suami yang kejam itu menyuruh istrinya untuk mengunci ibu mereka di dalam rumah, dan memberi perintah pada istrinya, selama dia pergi dinas, jangan beri ibunya makanan enak. Cukup beri dia sepotong roti kuku setiap hari, selama tidak kelaparan sampai mati. Sudah cukup. Istrinya meski tidak senang, namun tidak bisa melawan perintah suaminya. Saat itu, wanita itu teringat bagaimana dia telah mengorbankan hidupnya untuk keluarga, namun akhirnya diperlakukan seperti ini. Dia bertekad untuk hidup untuk dirinya sendiri. Kemudian dia bangkit dan mencoba membujuk menantunya untuk berpikir lebih terbuka. Tak ingin menantunya juga terperangkap oleh suami mereka. Menantunya yang teringat dengan perlakuan suaminya terhadap dirinya. Dulu ia memiliki pekerjaan yang terhormat, tapi akhirnya dipecat oleh suaminya tanpa permisi. Menantunya pun memutuskan membuka pintu, dan mengikuti wanita itu untuk mengejar impian mereka. Namun sesampainya di pabrik, mereka kembali bertemu dengan seorang supervisor, yang memperlakukan pekerja dengan tidak manusiawi. Setelah ibu dan menantu menjelaskan tujuan mereka, supervisor itu merobek kartu nama kepala wanita itu hingga hancur.